Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'ithir rusul. Salawatullah wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Lihidayatihim wa bayani syara'i'id din. Bidilalatil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih. Wa as'aluhul mazida min fadlih wa karamih. أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلام وسماحة الدين Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mempelajari hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan pengetahuan dan keberkahan di dalamnya kepada hidup kita sehari-hari. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Umar, dari Umar aidan radhiyallahu anhu, dari Umar juga meriwayatkan lagi. Jadi hadis pertama dari Umar, sekarang hadis kedua dari Umar lagi. Qala, Umar berkata, Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari. Idh, tiba-tiba, Tala'a datang alaina kepada kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyabi, syadid, kuat, bayadi, putih, athiyab, baju. Dalam artian putih bajunya itu sangat kuat, terang sekali, putihnya itu putih bersih tanpa ada noda. Syadidu sawadi sya'ri, dan kuat hitamnya rambut. Dalam artian rambutnya itu kinclong, rambutnya itu hitam murni, tidak ada uban, tidak ada hal-hal lain. La yura alaihi atharus safari, la yura, tidak terlihat, alaihi, darinya, atharus safari, bekas perjalanan atau bekas safar. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bekas daripada safar itu adanya debu di baju, rambut yang sudah tidak hitam lagi karena berubah warna dengan adanya debu-debu, dan baju tidak menjadi putih kuat, akan tetapi mungkin baju bisa menjadi menguning karena efek debu-debu dan pasir-pasir. Akan tetapi seseorang ini wala ya'rifuhu minna ahadun, wala ya'rifuhu, tidak ada yang mengetahui, minna, dari kami, ahadun, seorang pun dari kami tidak ada yang mengetahui siapa laki-laki ini. Dan kemungkinan besar ini adalah orang yang bersafar, tapi tidak terlihat tanda-tanda safar di dalam diri dia karena putihnya baju yang dipakai dan hitamnya rambut. Tidak ada tanda-tanda perjalanan di dalam dirinya. Hatta, sehingga, jalasa ilan nabi, jalasa, dia duduk, ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada, kemudian menyandarkan, rukbataihi, kedua lututnya, ila rukbataihi, kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a, kemudian meletakkan, kafaihi, kedua telapak tangannya, ala fakhidhaihi, di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda
duduknya orang beradab, duduknya seorang murid kepada guru. Karena ini merupakan cara dan juga sebuah adab bagi seorang yang ingin belajar ataupun seorang murid duduk bersama gurunya. Dan ini menunjukkan bahwasannya orang yang ditemui adalah orang yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala, seorang itu berkata, "Ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni, kabarkan kepadaku, anil Islam, tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, "Al-Islamu, Islam itu, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Wa tuqimas salata, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan mengeluarkan atau memberikan zakat. Wa tasuma ramadana, dan berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita, dan berhaji ke Baitul Haram. In istata'ta, jika kamu bisa, ilaihi sabila, melakukan perjalanan ke Mekah. Qala sadaqta, kemudian laki-laki itu berkata, kamu benar. Fa'ajibna lahu, maka takjublah atau kagetlah kami kepada seorang laki-laki itu. Kenapa? Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya kemudian dia membenarkan. Jadi seolah-olah seorang laki-laki itu sudah tahu tapi bertanya lagi. Maka gimana enggak kaget ketika ada seseorang bertanya kemudian orang itu bilang kamu benar? Itu bukan pertanyaan, tapi seolah-olah ingin memberitahu sesuatu. Wa qala fa akhbirni 'anil iman, kemudian laki-laki itu berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadri syarrihi khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir. Terakhir beriman kepada takdir, mau itu baik ataupun buruk. Jika salah satu dari beberapa unsur ini tidak kita yakinkan, contohnya kita menafikan beberapa rasul atau beberapa nabi, kita tidak meyakini beberapa kitab, atau kita tidak meyakini bahwa hari kiamat itu ada, maka belum dikatakan mukmin, diragukan keimanannya. Qala sadaqta, kemudian laki-laki itu berkata lagi, kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kemudian seseorang itu bertanya, maka kabarkanlah kepadaku tentang apa itu ihsan, berbuat baik. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Ini merupakan bentuk husnuzan dan juga bentuk ketaatan setelah iman. Karena ini hadis tentang maratib al-Islam, yang dimana pertama maratibul abdi, tingkatan-tingkatan seorang hamba. Pertama dia Islam, kemudian dia beriman, kemudian dia ihsan, orang yang baik, bentuk husnuzan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika emang benar tidak melihat, meyakini bahwasanya Allah yang melihatnya. Qala, kemudian seorang laki-laki itu mengatakan, fa akhbirni 'anis sa'ah, maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala, kemudian seorang itu berkata, mal mas'ulu anha bi'a'la minas sa'il. Kemudian Rasulullah menjawab, mal mas'ul,
tidaklah yang ditanya anha terhadap pertanyaan itu bi'a'la minas sa'il, lebih mengetahui daripada penanya. Jadi Rasulullah mengatakan yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Dalam artian Rasulullah tidak mengetahui kapan itu waktu kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian seorang laki-laki itu mengatakan, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, amaratiha, tanda-tandanya. Qala Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Al-amah budak, rabbah tuan atau pemilik. Talida melahirkan. Seorang budak melahirkan tuannya. Dalam artian apa? Yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah bahwasanya salah satu tanda hari kiamat itu akan hadir tersebarnya pembangkangan atau tersebarnya kedurhakaan dari anak kepada orang tua. Di sini dikiaskan bahwasanya seorang budak melahirkan tuannya. Jadi seolah-olah anak menjadikan orang tuanya sebagai budak. Ini syuyu'u al-uquq, bertebarnya kedurhakaan antara anak kepada orang tuanya. Wa antara al-hufat al-urat al-'ala. Kemudian engkau melihat al-hufat al-urat al-'alata. Kemudian engkau melihat gelandangan. Al-hufah itu artinya orang yang tidak bersendal, orang yang tidak beralas kaki. Kemudian al-'urata itu orang-orang yang telanjang. Al-'alata itu orang-orang yang miskin. Kemudian ri'a asya'i, pengembara. Ri'a asya' yaitu para pengembala. Yatatawaluna, berlomba-lomba dalam meninggikan fil bunyan, pada bangunan mereka. Di sini dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah bahwasannya tanda-tanda ini bukan dalil terhadap keharaman, tetapi ini sebuah tanda akan terjadinya kiamat. Seperti halnya para pengembala yang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, bukan berarti itu haram. Itu hukumnya jaiz, itu boleh. Akan tetapi itu yang akan menjadi tanda-tanda nantinya. Kemudian thumma intalaqa falabistu maliya thumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata setelah orang tadi pergi, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau mengetahui siapa itu tadi yang bertanya? Qultu, saya mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kemudian berkata, fa innahu Jibril, Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril, sesungguhnya tadi adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian, dinakum, agama kalian. Rawahu Muslimun. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini merupakan hadis yang sangat besar, hadis yang sangat agung. Kenapa? Karena hadis ini membahas tentang tingkatan-tingkatan seorang hamba, mulai dari
keislaman. Apa itu Islam diajarkan oleh Rasulullah? Apa itu iman diajarkan oleh Rasulullah? Apa itu ihsan diajarkan oleh Rasulullah? Sampai dengan kiamat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang itu. Kemudian sebuah faedah tambahan, orang yang datang tadi dikenal oleh sahabat mirip seperti salah seorang dari mereka yang bernama Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi. Jadi seorang laki-laki itu, malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki itu bentukannya mirip seperti orang yang bernama Dihya Al-Kalbi pada saat itu.